Nampaknya Gea sudah berdiri di depan rumah Dot nih. Gea kayaknya menaruh sesuatu deh. Itu yang digencet pakai batu. Kira-kira itu apa ya guys? Apakah itu struk belanjaan? Aduh, ini kenapa ya guys? Aduh, kasihan sekali. Kayaknya si Peot dan Dot terburu-buru hingga akhirnya kepeleset dan jatuh. Ya, kita doakan semoga aja mereka tidak apa-apa ya guys. Aduh guys, sekarang kita dihadapkan sama pertanyaan besar yang bikin hati ini kayak diaduk-aduk nih. Kira-kira menurut kalian gimana nih? Apakah Gea beneran akan cabut pergi ke Australia dan bakal ninggalin semuanya, termasuk Dot yang pernah jadi dunianya? Aduh, kasihan sekali si Gea ya guys. Bayangin deh, udah sakit badannya, sekarang hatinya juga harus ikut remuk bagai butiran pasir di laut. Gea cuma pengen satu hal, pengertian. Tapi apa yang dia dapat? Malah kesalahpahaman dari Dehaut yang terlalu bersifat egois. Dan akhirnya Gea diputusin. Guys, jujur nih, kalau kalian jadi Gea, masihkah kalian akan menunggu Dot? Atau lebih baik pergi sebelum semuanya makin menyakitkan? Di sisi lain, Dot juga lagi dihantui rasa bersalah. Kita tahu dia lagi nyesel, dan kita tahu ini semua hanyalah salah paham. Tapi sekarang, apakah penyesalan itu cukup buat ngejar Gea sebelum semuanya terlambat? Menurut kalian, akankah mereka bertemu sebelum Gea benar-benar pergi? Atau jangan-jangan ada plot twist tak terduga ala-ala drama Korea gitu guys? Atau jangan-jangan nih, justru ada orang ketiga yang diam-diam selama ini mengawasi Gea dan siap menggantikan posisi Dot, seperti Pak Budi misalnya. Apapun itu, yang jelas, keputusan besar Gea untuk pergi kuliah ke Australia. Mungkin ini bukan cuma soal pendidikan, tapi pelarian dari rasa sakit yang terlalu dalam. Bukan cuma sakit karena penyakit lupus yang diam-diam dia tanggung selama ini, tapi juga karena luka hati yang nggak pernah benar-benar bisa dia obatin sendiri. Dan yang bikin semuanya makin dramatis, Dot baru tahu semuanya di saat-saat terakhir. Yap, berkat Lisa, sosok sahabat yang ternyata jadi penentu segalanya. Dia yang ngebongkar semua kenyataan ke Dot tentang penyakit lupus Gea, bahkan sampai bahas rambut rontoknya, serta alasan kenapa Gea sering menjauh, dan kenapa Gea lebih banyak diem akhir-akhir ini. Dan begitu Dot tahu, dia cuma bisa bengong, shock, kayak ditampar keras sama kenyataan. Selama ini, dia pikir Gea berubah, padahal yang berubah itu perasaannya sendiri, yang nggak cukup peka buat ngerti perjuangan ceweknya. Dot langsung nyesel, dan buru-buru ke rumah Gea untuk bertemu. Di ending sebelumnya, kita lihat Gea udah ada di rumah Pak Rungkat. Sambil nahan air mata, dia pamit dengan orang tua lugu tersebut. Tapi di balik senyuman pamit itu, kita tahu Gea sedang menyiapkan hati untuk pergi. Bukan sekedar ke Australia, tapi mungkin pergi selamanya dari semua kenangan yang nyakitin. Tapi tunggu dulu, Pak Rungkat ini bukan orang biasa guys. Bisa aja diam-diam Pak Rungkat langsung gercep nelpon anaknya si Peot. Yang kebetulan banget, Peot lagi bareng Dot. Tanpa mikir panjang, Dot yang udah tahu semuanya dari Lisa termasuk tentang penyakit lupus Gea dan semua pengorbanannya langsung panik. Dan di detik-detik terakhir, mereka akhirnya ketemu. Dot, Gea, jangan pergi, aku yang salah. Semua ini cuma kesalahpahaman. Dan sekarang aku sadar, aku masih sayang kamu. Gea nangis, bukan karena sedih, tapi karena hatinya akhirnya dengar hal yang selama ini dia tunggu. Tapi, benarkah ini happy ending? Atau justru ini cuma satu babak sebelum perpisahan yang lebih menyakitkan? Apakah Gea akan tetap pergi? Atau membatalkan semuanya demi kesempatan kedua? Dan apakah cinta yang pernah retak bisa utuh kembali? Nah, gimana menurut kalian? Masuk akal nggak sih kemungkinan ini?
Apakah Dot dan Peot beneran bisa nyusul Gea? Dan bahkan ketemu di bandara di detik-detik terakhir? Atau justru ada kejutan lain yang nggak kita duga? Kalau kalian punya teori sendiri, atau malah punya firasat endingnya bakal beda, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Karena seperti biasa, teori kalian yang paling mendekati bakal kita spill namanya di episode selanjutnya. Siapa tahu, prediksi kalian jadi kunci dari cerita ini. Jadi yuk kita sama-sama bahas, karena kadang penonton punya feeling yang jauh lebih tajam daripada yang punya channel ini. Dan begitulah, kadang dalam hidup, orang yang paling kita sayangi justru harus kita relakan pergi, bukan karena kita nggak cinta, tapi karena keadaan memaksa mereka menjauh, demi menyembuhkan luka yang tak terlihat. Gea mungkin pergi ke Australia dengan alasan kuliah, tapi siapa sangka, di balik langkahnya yang mantap, terselip rasa sakit yang selama ini dia simpan sendiri. Kadang kita baru sadar bahwa memahami itu lebih penting daripada menghakimi. Bahwa hadir dan bertanya jauh lebih bermakna daripada diam dan berprasangka. So, jangan tunggu sampai orang yang kita sayangi benar-benar pergi, baru kita sadar betapa berharganya mereka. Karena kesempatan kedua nggak selalu datang 2 kali. Dan buat kalian yang lagi berjuang, baik karena cinta, keluarga, atau bahkan sakit yang tak terlihat seperti Gea, semoga kalian selalu dikuatkan dan gak pernah merasa sendirian. Semoga Tuhan menjaga semua hati yang sedang rapuh, memeluk semua jiwa yang sedang berjuang, dan memberi bahagia yang pantas untuk semua yang pernah disakiti. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, yang udah setia ngikutin kisah Gea, Dot, dan semua lika-liku hati ini. Komentar kalian, like kalian, dan doa-doa tulus kalian, itu semua yang bikin cerita ini hidup. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa, jagalah hati sebelum kehilangan itu jadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.